Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah Alhamdulillah baik, baik, Bu. Bu. Alhamdulillah kalau kabar kalian semua baik. Sebelumnya Ibu pengen tahu dong muka kalian, coba di on cam dulu ya kameranya. Baik, Bu. Baik, Bu. Kan kelihatan cantiknya tuh. Eh, Sekarang sepertinya Ibu mau minta satu teman dari kalian untuk memimpin doa. Silakan. Baik, Bu. Saya ya, Bu. Baik, teman-teman. Alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa di dalam hati dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Selanjutnya Ibu mau ngecek kehadiran dulu ya. Komala Dewi, Hadir, Bu. Rina Parbantani. Hadir, Ibu. Alhamdulillah semua sudah hadir. Selanjutnya apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Siap, Bu. Bu. Insya Allah. Harus siap ya, harus semangat. Karena masih pagi kita harus semangat. Iya, Bu. Ya pelajaran hari ini tuh mengenai pencemaran lingkungan. Apakah lingkungan di tempat kalian tuh bersih? Coba Komala. Baik, Bu. Izin menjawab. Eh, Lingkungan di sekitar tempat tinggal saya itu tidak bersih, Bu. Ada beberapa tempat yang bersih, cuma ada satu titik di samping jalan itu terjadi banyak sampah-sampah gitu berserakan, Bu. Jadi bau gitu tuh, Bu. Jadi di lingkungan sekarang ini kurang bersih karena adanya pencemaran lingkungan itu, contohnya pembuangan sampah, asap kendaraan, asap pabrik. Rina rumahnya Kan Cirus, Ibu. orang Ciruas. Kalau di Ciruas itu keadaan lingkungan itu seperti apa sih? Coba Ibu mau tahu dulu. Apakah bersih? Apakah tidak terkontaminasi dengan zat-zat yang lain? Kalau di daerah Ciruas itu eh, ada sih, Bu, terjadinya pencemaran. Seperti kan di daerah itu kan ada sungai, tapi di sungainya itu udah apa ya, udah tercemar gitu tuh dari banyaknya sampah yang berserakan itu di sungai. Terus juga karena banyak pasar, terus karena pasar itu kan biasanya kan nimbun sampah yang banyak, terus nggak langsung dibuang, jadi itu menyebabkan pencemaran tanah juga, Bu, seperti itu, Hmm, Bu. iya, iya betul, betul sekali. Sebelumnya kalian sudah pernah mencari tahu kan tentang pencemaran lingkungan itu apa? Izin menjawab, Bu. Setahu saya pencemaran lingkungan itu sesuatu yang kurang baik dan menyebabkan tidak sehat gitu, Bu. Karena setahu saya lingkungan itu pencemaran itu biasanya bau, kotor seperti itu, Bu. Iya, betul sekali. Pencemaran lingkungan itu tidak baik ya dampaknya bagi lingkungan di bumi ini, terutama pada air, udara, tanah gitu contohnya. Apalagi kepada ekosistemnya nanti, ya. Oh iya, Ibu akan share PPT terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Dan tentang pencemaran lingkungan. Jadi, sebentar ya. Mungkin ada kendala. Baik, Bu. Ya Allah.
Baik, bahasan kita kali ini tuh ada 3 ya. Yang pertama tentang pencemaran lingkungan itu apa, perubahan iklim, sama dampak dari pencemaran lingkungan itu. Sebentar. Terlihat tidak slide-nya? Terlihat, Bu. Baik. Jadi pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau perubahannya, tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pencemaran udara. Pencemaran udara dapat berubah gas dan partikel. Contohnya itu karbon monoksida, CO. Tidak berwarna, tidak berbau, bersifat racun, merupakan pembakaran yang tidak sempurna dari bahan buangan mobil dan mesin letup. Artinya pencemaran lingkungan ini berasal dari banyak sih, berasal dari banyak. Contohnya itu dari buangan mobil, mesin itu maksudnya mesin mobil yang warna hitam itu tuh termasuk pencemaran lingkungan, pencemaran udara. Selanjutnya ada pencemaran air. Pencemaran air itu solusi air dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran. Yang pertama itu ada pembuangan limbah industri, yang kedua sisa insektisida, yang ketiga pembuangan sampah domestik, misalnya buang deterjen itu tuh termasuk pencemaran lingkungan ya. Deterjen cuci baju gitu tuh, cuci piring, sama bersifat racun itu kan ada ya zat kimia yang beracun gitu. Itu bisa mengakibatkan pencemaran air yang nantinya berakibat kepada ekosistem. Selanjutnya ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini pencemaran yang disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran. Contohnya itu sampah-sampah plastik, botol, karet, kaca, kaleng. Deterjen juga bisa merupakan pencemaran udara, pencemaran tanah yang mengakibatkan pencemaran tanah. Yang paling berbahaya itu adalah zat kimia karena nanti zat kimia ini akan berkontribusi dengan tanaman yang ada di sekitar yang akan mengakibatkan kematian, layu, sampai penyakit. Selanjutnya ada dampak, ini yang terakhir ya, pembahasan terakhir dampaknya itu, dampak pencemaran udara itu yang pertama ada hujan asam, perubahan cuaca yang ekstrim, penipisan ozon, peningkatan kasus kerusakan mata hingga kanker kulit. Jadi di pencemaran udara ini kan udara kan kita hirup. Jika udara ini tercemar atau terkontaminasi dengan zat-zat yang berbahaya, maka akan mengakibatkan kanker, bisa peningkatan penipisan ozon juga bisa. Selanjutnya ada dampaknya dari pencemaran air. Contohnya dari media penyebaran, peningkatan alga dan eceng gondok. Menurunkan kadar oksigen dalam udara hingga mengganggu organisme di perairan, mengganggu pernapasan. Ini juga bisa mengganggu pernapasan juga ya ternyata di pencemaran air ini. Selanjutnya ada dampak pencemaran tanah. Di dampaknya itu contohnya pertanian seperti peningkatan salinitas tanah dan penurunan kesuburan tanah. Bencana alam seperti tanah longsor, erosi, hingga menyumbat saluran air. Kenapa di dampaknya ini sangat besar sekali? Karena kan misalnya contoh saja kita ambil tanah longsor. Tanah longsor ini kalau kita ambil terus-terusan si tanah bisa mengakibatkan longsor dan penyumbatan saluran air karena tadi dampaknya dari sampah juga bisa. Selanjutnya itu dampak pencemaran lingkungan terhadap ekosistem. Nah, menggunakan keseimbangan ekosistem sungai, banyak ikan mati. Iya, di sungai ini akan banyak ikan mati karena banyaknya pestisida atau zat-zat kimia yang masuk ke dalam tanah. Yang kedua, mengganggu atau menurunkan produktivitas tumbuhan. Betul sekali, karena di pencemaran lingkungan ini terhadap ekosistem itu sangat
sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan-tumbuhan karena akan mengakibatkan kelayuan, kerusakan, kematian. Selanjutnya ada rantai makanan dalam air tercemar dan menyebabkan rantai terputus. Kalau salah satu rantai makanan ini hilang, maka akan ada penumpukan individu atau populasi di suatu rantai makanan tersebut. Oke, selanjutnya yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan pola dan fenomena unsur iklim dalam periode jangka panjang yang mencakup iklim lokal, regional, maupun global. Penyebab perubahan iklim adalah dikarenakan meningkatnya jumlah karbon dioksida dan juga gas-gas emisi atau biasa disebut dengan gas rumah kaca. Udah pada dengar kan gas rumah kaca itu? Karena Bu. Ya. Nah, jadi gas rumah kaca itu pantulan sinar lapisan ozon. Kan balik lagi ke sana. Selanjutnya yaitu dampak dari pencemaran udara adalah efek rumah kaca. Nah, ini efek rumah kaca ini yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Kemudian pemanasan global menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Dan kebanyakan hasil gas rumah kaca ini berasal dari kegiatan atau aktivitas manusia itu sendiri seperti menebang pohon, penggunaan bahan bakar fosil, pencemaran air, terutama air laut dan juga industri pertanian. Selanjutnya, dampak dari adanya perubahan iklim ini berakibat pemanasan global yang perlahan tapi pasti akan terjadi jika pemanasan global tersebut terjadi. Jadi semakin meningkatnya suhu bumi, mencarinya es di kutub, pergeseran musim dan perubahan curah hujan. Jadi kalau si bumi ini terlalu panas, maka suhu bumi pun menjadi panas. Terus es yang di kutub itu akan mencair dan mengakibatkan banjir juga bisa, tsunami, pergeseran musim hujan yang tadinya harusnya musim hujan Juni berubah menjadi September, Oktober karena tadi pergeseran perubahan dari dampaknya perubahan iklim. Nah, ini udah selesai ya pembahasannya. Jadi ini tugas untuk minggu depan kalian nanti ibu kasih AKS, nanti kalian bilang per kelompok. Setelah itu kalian nanti presentasikan ya. Apa kalian bertanya di minggu depan? Ya, nah. Jadi nanti kasih lembar kerja. Nah, itu kan di-share-nya lewat grup ya, Bu? Kenapa Rosina nggak terdengar? Jadi itu kan dikasih lembar kerja. Jadi lembar kerjanya dikirim lewat grup gitu ya, Bu? Iya, jadi kan ibu kasih waktu kan per minggu sebelum sekarang kan hari Senin, jadi kalian tuh hari Minggu itu udah harus dikumpulkan ya karena ibu juga mau melihat hasilnya. Nanti ibu akan panggil satu kelompok, 1-3 kelompok untuk presentasikan. Jelas? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, Komala silakan. Satu kelompoknya berapa orang ya, Bu? Karena ini hanya mengamati saja, ibu hanya meminta dua anggota kelompok aja untuk satu kelompok ya. Baik, Bu. Terima kasih. Mungkin kelas hari ini kita tutup saja karena waktunya pun sudah mau habis ya. Sekarang kita doa dulu sebelum mengakhiri perkuliahan ini. Silakan, Komala Dewi.
Baik, teman-teman, sebelum mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita akhiri dengan doa. Mari bersama-sama kita membaca doa di dalam hati. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah perkuliahan hari ini berjalan dengan baik. Ibu harap kalian tetap semangat ya untuk belajar, tetap di rumah terus karena masih COVID-19 ya. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Iya.